Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, sehingga kita dapat belajar dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia bersama saya, Pak Andrian ya. Siswa pintar semuanya, Pak Andrian kali ini berkesempatan lagi untuk menyampaikan materi di kelas 11 ya. Jadi kalau pertemuan kemarin atau video kemarin kita sudah berbicara tentang biografi dari segi hakikat dan juga strukturnya. Nah, pada video pembelajaran kali ini Pak Andrian akan mencoba untuk menganalisis struktur teks biografi ya. Bagaimana videonya? Saksikan sampai selesai ya. Langsung saja kita lihat videonya. Nah, ini dia. Kita putar terlebih dahulu. Baik. Contoh analisis struktur teks biografi ya. Nah, baik, ini dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi nanti siswa pintar semuanya dalam pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menganalisis struktur teks biografi ya. Kita lanjutkan. Baik, sebelum kita mulai pembahasannya, ada sedikit gambar terlebih dahulu. Nah, ada dua gambar di sini. Yang pertama ini adalah gambar siapa? Baik, tepat sekali. Ini adalah B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian yang kedua ini adalah siapa? Ada yang masih ingat? Iya, tepat sekali. Jadi ini merupakan Reza Rahardian ya, merupakan seorang aktor papan atas Indonesia. Baik, sebelum kita melihat pembahasannya, alangkah baiknya kita flashback kembali atau kita ulang kembali tentang strukturnya. Yang pertama ada orientasi. Jadi tahapan ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh biografi tersebut di dalam teks biografinya. Kemudian yang kedua, adanya peristiwa atau masalah-masalah penting yang dihadapi oleh si tokoh ya. Tahapan ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh si tokoh. Jadi kejadian-kejadian penting ini yang nantinya diharapkan mampu untuk menjadi teladan kepada kalian ya. Kemudian yang terakhir adalah reorientasi, atau tahap ini adalah bagian penutupnya ya, atau pandangan penulis tentang tokohnya ya. Jadi itu adalah ketiga hal yang nantinya akan kita analisis. Kita lihat saja bagaimana cara menganalisisnya. Baik, ini kita menganalisis struktur teks biografi dari Bapak Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie. Kita lihat contoh teksnya terlebih dahulu ya. Pasti kita harus baca terlebih dahulu ya teman-teman. Ini dia B.J. Habibie. Kita baca terlebih dahulu. Baik, kita besarkan sedikit ya supaya dapat terlihat oleh kalian. Baik, kita mulai. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan presiden ketiga Indonesia, memiliki nama lengkap Profesor Dr. Dr. SC MULT atau Baharudin Yusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai wakil presiden RI ke-7. Kemudian ibunda Habibie ini berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya berasal dari Parepare. Beliau memiliki kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan terutama fisika semenjak masih kecil. Beliau kuliah di Teknik Mesin ITB atau Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Jerman ya. Pada tahun 1955 di Rheinisch Westfalense Technik Hochschule ya. Kuliahnya dibiayai ibunya yang bernama R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Butuh waktu 10 tahun untuk Habibie muda menuntaskan studi S1 sampai S3-nya di Aachen, Jerman. Tak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia yang memperoleh beasiswa luar negeri, selama kuliah S1 dan S2 yang membiayai kuliahnya adalah ibunya. Oh, ternyata ibunya ya. Jadi bukan dari beasiswa, tapi ini langsung murni dari ibunya. Di mana ibu Bapak Habibie ini menjalankan usaha catering dan menyewa rumah di Bandung sebagai penghasilan untuk hidup dan membayar biaya kuliah Habibie. Oh, ternyata beliau ini dibiayai oleh ibunya ya. Selama beliau kuliah di Jerman, Habibie menekuni dan menggeluti bidang desain dan konstruksi pesawat terbang di Fakultas Teknik Mesin. Butuh waktu 5 tahun untuk mengakhiri studi di Jerman. Habibie pun mulai gelar diploma ingenieur atau diploma teknik dengan predikat terbaik atau cum laude. Wow, ini luar biasa ya, cum laude ya di luar negeri ya. Setelah beliau menikahi teman semasa SMA-nya, yakni Ibu Hasri Ainun
Bahsari pada 1962. Habibie melanjutkan program direktorat dengan istrinya yang tinggal bersama di Jerman. Jadi beliau ini melanjutkan kembali studinya ya. Pada saat itu Habibie harus bekerja untuk membayar uang kuliah dan biaya kebutuhan rumah tangga. Semasa hidupnya beliau telah berkontribusi banyak sebagai berbagai negara. Ini membuat pesawat terbang RI pertama juga ya waktu itu ya. Nah, diakhiri B.J. Habibie meninggal di Jakarta 11 September 2019 pada umurnya yaitu 83 tahun. Dia meninggal karena gagal jantung, teman-teman. Sebelumnya Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Tapi ya itu ya, jadi kehendak Tuhan beliau ini wafat. Dia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Bahsari di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jadi ini merupakan biografi singkat dari Bapak Habibie ya. Itu, jadi kalau kalian sudah memahami isinya atau sudah dibaca isinya, pasti sudah tahu atau sudah memiliki gambaran itu ya, mengenai strukturnya ya. Baik, kita lihat strukturnya sekarang. Yang pertama, orientasi seperti tadi saya jelaskan. Orientasi itu kan berkaitan dengan gambaran tokohnya ya, dari masa kelahirannya ataupun keluarganya. Oleh karena itu ya tepat sekali, ini merupakan paragraf dari orientasi ya. Ini paragraf pertama ya. B.J. Habibie lahir pada 25 Juli 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ini merupakan orientasi ya, sampai beliau memiliki kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan terutama fisika semenjak masih kecil. Ya, satu paragraf itu termasuk ke dalam struktur orientasi. Kemudian peristiwanya apa saja? Nah, ini peristiwa pentingnya ya. Kita lihat. Yang pertama, beliau kuliah di Teknik Mesin ITB. Ini selama 6 bulan. Kemudian melanjutkannya di Jerman ya, di Rheinisch-Westfälische Technik Hochschule. Nah, jadi ini merupakan universitas teknik di Jerman ya, khususnya dalam bidang penerbangan atau pesawat. Butuh waktu selama 10 tahun Habibie muda menuntaskan studi dari S1 ya, strata 1 sampai strata 3 ya, berarti selama 10 tahun beliau di Jerman untuk menghabiskan waktunya untuk menekuni bidang teknik pesawat ya. Tidak seperti kebanyakan mahasiswa pada umumnya, jadi beliau ini kuliah S1 S2 ini yang membiayai adalah ibunya tuh. Dan lanjutannya masih peristiwa penting ini, Habibie menekuni bidang desain konstruksi pesawat terbang di Fakultas Teknik Mesin yang tadi saya singgung. Dan butuh 5 tahun untuk mengakhiri studi di Jerman. Habibie mulai gelar diploma engineer atau diploma teknik dengan predikat terbaik cum laude. Nah ini ya, cum laude, luar biasa sekali. Dan Habibie melanjutkan program direktoral dan dengan istrinya yang tinggal bersama di Jerman. Itu ya, jadi ini peristiwa pentingnya. Selama masih hidup beliau telah berkontribusi banyak berbagai negara ini, di banyak negara ya, untuk membuat pesawat pada umumnya. Jadi beliau ini sangat disegani sekali dan sangat dihormati di berbagai negara karena kecerdasannya dalam membuat konstruksi pesawat seperti itu. Dan yang terakhir ini orientasi, yaitu paragraf terakhir ya, jelas sekali ya. B.J. Habibie meninggal di Jakarta 11 September 2019 pada umurnya yang ke 83 tahun ya. Beliau meninggal karena gagal jantung, sudah dirawat intensif sejak 1 September, tapi memang Tuhan berkehendak lain, beliau harus wafat seperti itu dan dimakamkan di samping istrinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jadi itu yang kita bahas pada video kali ini. Jadi yang pertama ada orientasi ya, kemudian ada apa lagi, peristiwa penting ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi yang pertama ada orientasi, kemudian ada ya peristiwa penting ya, setelah itu ada reorientasi ya. Itu yang jadi pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jadi struktur teks biografi itu ada orientasi, ada peristiwa penting, dan reorientasi. Terutama yang paling penting adalah di teks biografi itu adalah
bagaimana kita meneladani tokoh ya yang kita sampaikan. Bahrudin Yusuf Habibie ini adalah seorang yang sangat jenius di dunia penerbangan, sampai beliau sudah mampu membuat pesawat di Indonesia untuk pertama kalinya ya, dan juga kecintaannya kepada keluarga ini menjadi sangat perhatian sekali kita kepada Bapak Bahrudin Yusuf Habibie. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe video Pak Andrian. Semangat belajar, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.